Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Esther Silalahi, NIM saya 2301643. Di sini saya bakal menjelaskan tentang keimanan seorang Kristen itu seperti apa dan tujuan dari iman itu apa dan manfaat dan apa yang membuat orang Kristen itu harus memahami tentang keimanan dalam Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keimanan Kristen yang supaya membantu teman-teman untuk mengetahui apa yang sebenarnya iman itu dalam Kristus. Nah, di sini saya bakal menjelaskan tentang pengertian dari iman itu sendiri. Pengertian iman itu adalah sebuah tindakan untuk percaya. Jadi kita akan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi kita bakal percaya bahwa Tuhan sedang bertindak untuk kita dan Tuhan gak pernah ninggalin kita sedikit pun. Maka dari itu pengertian dari iman adalah tindakan untuk percaya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak setengah-setengah tapi 100% full. Jadi benar-benar mempercayainya kepada Tuhan. Dan di sini kita bakal menjelaskan dalam bukti dalam Alkitabnya, yaitu Yohanes 14 ayat 1 yang berbunyi, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percaya juga kepadaku." Kepadaku di sini adalah kita menotabekannya percaya kepada Allah. Maka kita harus percaya penuh kepada Allah. Baik, iman juga adalah salah satu menjadikan pondasi kehidupan. Tanpa iman, seorang Kristen tidak memiliki pondasi, tidak memiliki tujuan, dan tidak memiliki dasar-dasar apa yang harus dilakukan. Maka iman adalah sebagai salah satu pondasi kehidupan di sehari-harinya kita. Maka ketika kita beriman, kita tahu pondasi hidup kita seperti apa, kita tahu batasan-batasan yang bisa kita ambil dan bisa kita tidak ambil dengan apapun pilihan yang akan kita hadapi di masa-masa berikutnya, di setiap hari, setiap detik, setiap jam. Maka iman itu adalah sebagai pondasi kehidupan. Dan di sini ada Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan percaya penuh, artinya kita yakin kepada Allah bahwa harapan kita pasti terwujud meskipun belum melihatnya. Diterjemah TSI. Oke, di sini bakal menjelaskan bahwa benar sekali tanpa iman kita tidak memiliki sebuah pondasi yang kuat. Baik, di sini saya akan mengambil beberapa inspirasi dari tokoh Alkitab yang mereka itu mengandalkan iman mereka ketika mereka dihadapkan keadaan yang sulit, keadaan yang tidak enak, keadaan yang membuat mereka ingin menyerah, tapi mereka selalu bertahan. Ketika Daud di goa singa, 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cagar singa dan dari cagar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan Filistin itu. Kata Saul kepada Tuhan, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa iman menyelamatkan Daud. Maka ketika Daud beriman kepada Tuhan, maka disitulah keselamatan terjadi, disitulah penyembuhan terjadi, disitulah mukjizat Tuhan dinyatakan. Maka tanpa iman tidak ada akan berubah dan tidak akan ada mukjizat, tapi ketika kita beriman, disitulah mukjizat terjadi. Nah, di sini yang kedua adalah kehancuran Yehuda. Kehancuran Yehuda ini ketika dipimpin oleh Nabi Yeremia. Dan ketika Nabi Yeremia ini mendengar kehancuran Yehuda, seketika hatinya sangat hancur, melebur, dan ingin sedih dan sangat-sangat kecewa. Tapi Yeremia sangat memiliki iman yang kuat dalam Tuhan sehingga dia mengucapkan seperti ini di Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, habis-habisnya rahmatnya. Di tengah kesulitannya, Nabi Yeremia masih bisa memberikan imannya kepada Tuhan dan menyatakan kasih setia Tuhan itu tidak habis-habisnya dan gak ada berhentinya, tapi selalu berjalan dan menyertai Nabi Yeremia. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari sini kita bisa belajar Nabi Yeremia adalah seorang yang sangat mengandalkan Tuhan dan mengimani semua apa yang terjadi di kehidupannya. Di sini juga saya akan menjelaskan bahwa Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Oke, ketika kita beriman, apapun yang kita lakukan, apapun yang aktivitas kita kerjakan, dan apapun proyeksi, tugas, dan kerjaan, ketika kita berjalan bersama Allah, Allah sedikit pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita harus kuat menghadapinya, jangan takut dan gemetar. Baik, ketika kita beriman kepada kehidupan kita, kepada diri kita, Tuhan tuh selalu ada di depan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dan pasti ada ketenangan abadi yang akan kita rasakan ketika beriman kepada Tuhan. Seperti Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku akan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kita, bahkan Tuhan selalu di depan kita dan Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita ketika kita membutuhkannya. Maka dari itu kita harus beriman bahwa Tuhan selalu ada di samping, di belakang, di atas kita, sehingga kita merasakan ketenangan abadi itu bersama Tuhan. Baik, kita akan mempelajari di Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, kita di sini belajar ketika beriman kepada Tuhan, semua hal itu akan menjadi indah, semua hal itu akan terjamin. Maka perjalanan bersama Allah tuh akan indah dan terjamin ketika kita beriman kepada Allah dengan sepenuh hati dan segenap hati. Karena Tuhan tidak akan pernah memberikan kita rancangan yang buruk, tapi rancangan yang sangat penuh dengan harapan yang indah untuk kita lakukan di masa depan tersebut. Baik, di sini kita akan belajar mengenai iman tapi penyerahan diri. Maka kita bisa membalikan kata dan bisa memaknai kata tersebut adalah ketika kita beriman, ya kita harus percaya sepenuhnya dengan Tuhan atas tindakan kita, pilihan kita, tujuan hidup kita. Maka dari itu iman adalah salah satu penyerahan diri yang kita lakukan kepada Tuhan. Seperti Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka di sini kita bisa belajar dan merangkum bahwa kita harus percaya dengan segenap hati, maka Tuhan tuh bakal beriringan berjalan bersama kita, Tuhan tuh bakal berjalan sama kita, dan Tuhan tuh bakal meluruskan jalan-jalan kita. Walaupun jalan kita berbelok-belok, Tuhan tuh bakal meluruskan itu. Maka dari itu kita harus menyerahkan sepenuh hati kita kepada iman Tuhan dan kita belajar dari Tuhan. Ada banyak dari beberapa kita yang selalu berdoa, terus baca Alkitab dan meminta mohon kepada Tuhan untuk Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan gitu. Tapi di sini tuh Tuhan melihat proses kita, Tuhan melihat proses iman kita sejauh apa, Tuhan melihat seberapa besarnya percaya kita kepada Tuhan. Maka Tuhan tuh bakal bertindak sesuai dengan kapasitas kita dan waktu yang terbaik untuk kita dapati dan lakukan gitu. Seperti Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dan maka dari itu kita harus selalu berusaha dan berdoa kepada Tuhan
maka disitulah Tuhan akan bertindak. Bukan secara instan, tapi secara proses iman kita. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Maka dari itu kita harus mengimani semua hal yang akan terjadi di hidup kita ke depannya. Setelah kita memiliki iman, kita harus berhikmat. Berhikmat dalam memilih kehidupan, menentukan kehidupan, seperti kita ingin memiliki pasangan, ingin mencari kerja, ingin meningkatkan soft skill kita, ingin memanajemen waktu, dan kita harus berhikmat dalam memilih segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena iman juga berselarasan dengan hikmat yang Tuhan berikan. Ketika kita memiliki hikmat dari Tuhan, kita akan sepenuhnya mengimani apapun yang terjadi dan percaya kepada Tuhan, seperti Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitan. Maka dari hal itu akan diberikan kepadanya. Maka dari itu kita harus terus belajar menyeimbangi iman kita kepada Tuhan, supaya kita dapat meminta hikmat itu dengan beriman. Baik, iman juga bisa berkesinambungan antara iman, perbuatan, dan mengakui. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Maka dari itu segala perbuatan yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil yang menurut kita tuh dampaknya negatif atau positif, dan secara nggak langsung itu membentuk proses iman kita, membentuk setiap karakter kita untuk kedepannya gitu. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Maka dari itu kita juga percuma kita berdoa terus menerus, kita ke gereja terus menerus, kita baca Alkitab terus menerus, tapi tanpa perbuatan itu hanya sia-sia. Itu akan menjadi kosong gitu. Maka Tuhan juga memerlukan tindakan dan perbuatan kita untuk menyelaraskan iman kita dan tindakan kita. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Maka di sini kita bisa percaya iman adalah salah satu tindakan yang membuat kita yang tadinya menurut kita tuh mustahil, tapi bagi Tuhan tuh nothing impossible. Jadi ketika kita beriman, kita akan mempercayai semua hal itu dari iman kita, bukan dari logika kita, bukan dari pikiran kita, tapi dari iman itu sendiri. Maka apapun yang terjadi, kita berpikir itu terjadi karena kekuatan Tuhan, bukan karena logika, dan bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kehebatan Tuhan yang terjadi di kehidupan kita masing-masing. Baik, di sini kita akan belajar tentang mengenai perjalanan iman seorang pemuda laki-laki yang ingin masuk PTN karena di keluarganya nggak ada yang kuliah dari keluarga berkecukupan. Ia bertekad ningkatin pendidikannya dengan masuk kuliah supaya nanti kerjanya bisa dapat gaji lebih besar, terus bisa naikin perekonomian. Tapi masuk kuliah mahal, jadi dia pikir mau masuk jalur prestasi, tapi awalnya dia gagal. Namun dengan ia berusaha setelah masuk kuliah di semester 3, ia memperindah CV-nya dan pada akhirnya mendapatkan beasiswa karena pertolongan Tuhan yang dibiayai oleh gerejanya. Ia akan meningkatkan CV-nya semakin hari supaya menjadi CV yang profesional agar lulus tepat waktu, mendapatkan IPK cum laude atau di atas 3,5 dan mudah mendapat pekerjaan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah iman itu harus dibarengi perbuatan. Beriman minta ke Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Dan kita akan belajar mengenai kesaksian iman seorang
bapak yang sedang kesakitan yang mengharuskan ia dioperasi dan memerlukan biaya yang cukup besar. Namun karena iman keluarganya, Tuhan menolongnya, tiba-tiba mendapatkan BPJS yang aktif dan hanya membayar biaya rumah sakit sebesar 2,5 juta sampai 3 jutaan kurang. Dan menurut saya itu adalah salah satu kesaksian iman yang sangat luar biasa dan memberkati. Tanpa iman, mukjizat itu tidak akan terjadi dan mukjizat itu bahkan akan sulit terjadi. Namun karena iman keluarga tersebut terus berdoa mengandalkan Tuhan, maka terjadilah suatu mukjizat yang menurut keluarga tersebut di luar ekspektasinya, tapi Tuhan selalu menolong di waktu yang tepat dan timing yang sangat good sehingga tidak ada keterlambatan. Dan maka dari itu iman sangat membantu dalam kondisi apapun yang akan kita terjadi. Maka oleh sebab itu kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Baik, ketika kita beriman kepada Tuhan, secara tidak langsung kita akan menerima penjagaan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Mazmur 71 ayat 5, sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Maka ketika kita mempercayain Allah, tanpa kita sadarin Tuhan tuh selalu menyertai kita dari kita kecil, muda, remaja, dan saat kita sudah besar pun Tuhan akan menyertai kita, dan saat kita meninggalkan bumi ini pun Tuhan akan menyertai kita dan menjaga kita senantiasa. Ketika iman kita terus percaya kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 7. 1.000 akan jatuh di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi bencana itu tidak akan mendekatimu. Ketika kita memiliki iman yang kuat, maka iman itu akan menjaga kita sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sulit apapun kehidupan kita di masa depan, iman itu akan menjaga kita dan menolong kita dalam melakukan hal-hal yang tidak baik dan membantu kita untuk melakukan hal-hal baik ke depannya. Baik, ketika kita beriman, Tuhan adalah Tuhan yang menjaga, Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Amsal 3 ayat 26, karena Tuhanlah yang menjadi kepercayaanmu, Dia akan menjaga kakimu dari jeratan. Maka ketika kita dalam ketakutan, ketika kita lagi unfocus, ketika kita lagi afraid, kita lagi stressful, Tuhan tuh akan menjaga, Tuhan tuh maha hadir, Tuhan tuh selalu ada dan menjaga kaki kita dari jeratan, menjaga kaki kehidupan kita dari setiap problem yang membuat kita down, membuat kita jatuh, dan bahkan membuat iman kita nggak ada, tapi Tuhan tuh selalu menjaga kita dan Dia selalu maha hadir di kondisi apapun kita. Saat kita senang, kita sedih, kita kecewa, kita marah, Tuhan tuh selalu hadir untuk membangkitkan kepercayaannya, dan kita selalu bisa beriman kepada Tuhan sehingga Tuhan akan selalu menolong kita dari jeratan-jeratan yang iblis mau hancurkan. Ketika kita beriman kepada Tuhan, tanpa kita sadari kita menjaga kedamaian diri kita, kita menjauh dari hal-hal yang tidak baik, kita menjauh dari hal-hal yang negatif dari hidup kita. Jadi ketika kita beriman, kita akan menerima suatu kedamaian yang sangat luar biasa. Ketika kita sedang diperhadapkan hal-hal yang buruk pun, kita akan merasa damai. Karena ketika kita memiliki iman kuat, kita akan berpegang teguh pada Tuhan sehingga apapun yang orang-orang lain cobain, apapun yang orang-orang lain pengen hancurkan kita tidak akan mendengarnya, kita tidak akan merealisasikannya pada kehidupan kita, tapi kita akan terus berpegang teguh pada Tuhan. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, engkau akan menjadi damai yang sempurna sebab Dia percaya kepadamu. Amin. Maka dari itu, kedamaian sangat sempurna itu berasal dari Tuhan. Dengan kita beriman kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kesempurnaan dalam damai itu dalam diri kita sendiri. Di sini ada kesaksian seorang wanita yang berjuang dengan kebutuhan kuliahnya, tetapi kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Dengan hati yang bersuka, ia beriman, dia berdoa, dia mengucap syukur kepada Tuhan bahwa apapun yang Tuhan kerjakan, Tuhan pasti nyatakan dengan waktu yang tepat, dengan rencana yang terbaik.
Ia menunggu semua kebutuhan kuliahnya dengan sukacita dan bahagia karena ia beriman akan ada waktunya kebutuhan tersebut akan terpenuhi secara satu persatu. Benar saja waktu yang Tuhan kasih sangat tepat waktu. Ketika ia ujian, dia memerlukan laptop. Dan saat itu pun 1 hari sebelum ia ujian, dia bisa membeli laptop dengan timing yang tepat karena ia beriman semua hal itu terjadi sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan planning dia, padahal dia mikirnya ketika dia ujian dia tidak akan menggunakan laptop, tapi Tuhan berkata lain dan rencana Tuhan lebih indah dibandingkan rencana manusia. Maka kesimpulan yang saya akan bagikan adalah tentang iman ini adalah percaya, bertindak, bersyukur, dan berdoa. Dan terima kasih sudah mendengarkan sharing tentang iman ini. Semoga sangat bermanfaat dan untuk kita seterusnya. Semoga kita terus beriman dalam kehidupan kita masing-masing dan sehari-hari, karena iman sangat membantu kita dalam menentukan sebuah kehidupan, membuat hati kita damai dan membuat kita tetap sukacita dan tetap di rute Tuhan, tetap beriman apapun yang terjadi, mau susah, mau senang, mau kecewa, tetap beriman kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan pasti itu yang terbaik untuk kita, dan kita harus tetap bersyukur juga, berdoa terus kepada Tuhan, meminta apa yang kita butuhkan, dan jangan pernah serakah juga tentang apa yang kita butuhkan. Cukup dengan apa yang kita butuhkan saja kita minta kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa memberikannya dengan waktu yang tepat. Dan buat teman-teman yang belum doanya terjawab, jangan putus asa untuk berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, tetap beriman bahwa Tuhan akan memberikannya dengan waktu yang tepat, seperti beberapa kesaksian yang saya paparkan tadi, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat satupun, dan kita harus terus beriman kepada Tuhan. Cukup sekian, maaf apabila ada kata dan salah dalam pengajaran ini, saya mohon maaf, dan terima kasih semuanya. God bless you, semoga memberkati.